Halo adik-adik, jumpa lagi kita di Daniel Amri Channel. Pada kesempatan kali ini kita membahas materi IPA bab 4 tentang getaran, gelombang, dan cahaya. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Sekarang kita mulai dengan getaran. Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak secara bolak-balik melalui titik seimbangnya. Kita bayangkan nih, sedang memegang bandul. Pastinya bandul tersebut berada di posisi 0 ya, karena setimbang atau diam. Kemudian kita tarik nih ke kiri, pasti akan pindah tuh ke posisi A. Lalu kita lepaskan. Nah, bandul tersebut disebut bergetar satu kali getaran apabila bandul bergerak berpindah sesuai urutan ini. Misalnya dari A ke 0, ke B ke 0, dan ke A kembali. Jadi, bandul tersebut kalau kembali ke posisi awalnya disebut satu kali getaran. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang getaran bukan? Lalu dalam getaran ada istilah-istilah juga seperti amplitudo, periode, dan frekuensi. Amplitudo disebut juga simpangan terbesar. Kalau dalam contoh bandul tadi, maka gerakan dari 0 ke A atau 0 ke B itu disebut amplitudo. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda menempuh satu kali getaran penuh, dilambangkan dengan huruf T besar. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik, dilambangkan dengan huruf F kecil. Kalau kita harus tuliskan tentang periode dan frekuensi dalam bentuk mathematics akan menjadi T sama dengan 1/F dan F sama dengan 1/T atau F sama dengan N/T. Nah, kita coba contoh soal getaran ya. Diketahui sebuah bandul mula-mula diam pada posisi A dengan titik B sebagai titik seimbangnya. Kemudian bandul tersebut digoyangkan sehingga bergerak mengikuti pola A, B, C, B, A, B, C, B, A. Berapa getaran yang dihasilkan oleh bandul tersebut? Yuk kita langsung jawab nih. Diketahui gerakan bandul A, B, C, B, A, B, C, B, A. Ditanya banyak getaran yang dihasilkan. Jawab. Ketika bandul bergerak dari A, B, C, B, A itu adalah satu getaran. Kemudian masih berlanjut menjadi A, B, C, B, A lagi. Jadi jelas ya, jawabannya adalah 2 getaran. Oke, baiklah sekarang mari kita kerjakan tugas berikut. Sebuah benda bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 2 detik. Hitunglah frekuensi dan periode benda tersebut. Oke? Apa diketahui dan apa yang ditanyakan? Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita masuk ke gelombang. Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Berdasarkan energinya, gelombang dibagi 2, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis memerlukan medium dalam perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Jika berdasarkan arah rambat dan getarannya, gelombang dibagi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di kiri itu adalah gelombang transversal dan yang di kanan adalah gelombang longitudinal. Suatu getaran dikatakan melalui suatu gelombang apabila melalui satu bukit dan satu lembah. Perhatikan gambar pertama B. Nah, sekarang kita berhitung nih, masuk ke rumus-rumus, yaitu rumus hubungan antara periode gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan panjang gelombang. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang itu adalah lambda. Dalam waktu satu periode atau T besar, maka kecepatan gelombang dapat ditulis V sama dengan lambda per T atau V sama dengan frekuensi dikali lambda. Nah, sekarang mari kita masuk ke contoh soal ya. Baik, kita mulai.
Tentukan berapa banyak gelombang yang dihasilkan pada gambar berikut. Nah, kita langsung jawab ya. Jawabannya adalah 2,5, karena melalui 2 lembah dan 3 bukit. Artinya dia melewati 2 lembah dan 2 bukit. Itu sama dengan 2 gelombang. Kemudian ditambah dengan 1 bukit lagi, itu setengah gelombang. Jadi jumlahnya 2,5. Nah, sekarang coba kerjakan tugas kedua. Ya. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 detik, maka cepat rambat gelombangnya berapa? Ayo, nah mari kerjakan ya. Pertama ditulis dulu yang diketahui apa? Ya, panjang gelombang berapa? Ya, waktunya berapa? Oke, selamat mengerjakan. Selanjutnya kita bahas ke bunyi. Bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dapat didengar apabila ada sumber bunyi melalui medium atau zat perantara, ada alat penerima atau alat pendengar. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini untuk mengetahui jenis-jenis cepat rambat bunyi pada suatu medium di udara 331 meter per detik. Nah, di besi 5130 meter per detik ya. Kemudian berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi 3 macam, yaitu infrasonik, yaitu sekitar 20 Hz, audiosonik antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, sedangkan ultrasonik itu yang di atas atau lebih daripada 20.000 Hz. Pernahkah kalian mendengar bunyi yang keras ataupun lemah? Nah, kenapa bisa berbeda? Oke, jawabnya hal ini dikarenakan setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda, meskipun perambatannya melalui medium yang sama. Selanjutnya kita masuk ke cahaya. Cahaya memiliki sifat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, merupakan gelombang elektromagnetik. Mari kita bahas satu persatu. Sekarang kita mulai dengan sifat yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Pada dasarnya, bahwa cahaya itu akan selalu merambat lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikit percobaan kecil dengan menggunakan 2 buah kertas dan sebuah lilin. Apabila lilin menyala, kemudian kita melubangi 2 buah kertas dan diletakkan sejajar, maka kita akan dapat melihat cahaya lilin tersebut seperti pada gambar di bawah ini. Sifat berikutnya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2, yaitu pemantulan baur apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata. Kemudian ada pemantulan teratur apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Snellius mengemukakan bahwa sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui 2 medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui 2 medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Untuk membuktikannya, kita dapat melakukan percobaan kecil, misalnya memasukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air. Nah, sendok itu kelihatan bengkok. Ini merupakan efek daripada pembiasan.
Sifat berikutnya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik sehingga merupakan gelombang elektromagnet. Untuk membuktikannya, kita bisa menyalakan lilin di sebuah ruang yang gelap dan kemudian lilin tersebut akan menerangi ruangan. Gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong atau hampa udara. Berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik ada bermacam-macam. Klasifikasi gelombang elektromagnetik dikenal dengan spektrum elektromagnetik seperti pada tabel berikut ini. Setelah kita membahas sifat-sifat cahaya, sekarang kita masuk ke indera penglihatan. Kita semua tahu bahwa indera penglihatan manusia adalah mata, tapi apakah kita tahu bagian-bagian mata manusia? Mata kita dibalut oleh 3 lapisan jaringan yang berlainan, yaitu lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan ini membentuk kornea. Lapisan tengah adalah lapisan koroid. Lapisan ini membentuk iris. Lapisan ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina. Perhatikan dulu gambar di bawah ini, lalu kita akan bahas lebih dalam. Baik, sekarang kita mulai dengan kornea. Cahaya masuk ke mata itu melewati kornea. Lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Iris atau selaput pelangi. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil. Pupil adalah bagian yang berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Fungsi dari iris sendiri adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Besar dan kecilnya iris dan pupil bergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, lensa mata. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa kita berbentuk biconvex atau cembung depan belakang. Lensa mata kita bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada di dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata. Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak jauh, otot siliar akan mengalami relaksasi. Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot siliar akan berkontraksi, seperti gambar di bawah itu. Selanjutnya, retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor yang terletak pada bagian belakang mata. Retina terdiri atas 2 macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut memungkinkan kita untuk melihat warna, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih terang dibandingkan sel batang. Sel kerucut mampu menerima rangsang sinar yang kuat. Jumlahnya berkisar antara 6,5 hingga 7 juta. Apa yang terjadi jika cacat dan kekurangan pada sel kerucut? Nah, ini akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam membedakan warna, atau sering kita sebut dengan buta warna atau color blind ya. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel batang mampu menerima rangsang sinar tidak berwarna. Jumlahnya sekitar 125 juta. Setelah kita membahas mata, kita masuk ke alat optik. Mata kita memiliki keterbatasan, oleh karenanya manusia menciptakan alat yang membantu dalam penglihatan, salah satunya alat optik. Salah satu alat optik yang terkenal adalah teleskop. Teleskop digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara 2 lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong.
Ya, seperti terlihat pada gambar ini, lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih kecil disebut dengan lensa okuler atau lensa yang berada dekat dengan mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan yang kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Oke. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini, dan jumpa lagi kita pada video-video pembelajaran berikutnya. Dadah.